Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan berusaha untuk mempresentasikan rangkuman kami dari bab 25 sampai 27. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Bida Sarani Putri, 12 MIPA 3. Saya Aisyah Mahari, 12 IPA 3. Saya Dianggar, 12 IPA 3. Saya Syirah Hara, 12 IPA 1. Saya Muhammad Abdul Azim, 12 MIPA 3. Saya Ahmad Erdan, 12 IPA 1. Lalu selanjutnya adalah pembahasan dari materi bab 25. Untuk submateri pertama dari bab 25 sendiri yaitu mengenai nama-nama acara perayaan. Jadi di submateri ini dibahas bagaimana cara menyebut hari-hari raya dalam bahasa Jepang. Contohnya untuk menyebut hari ibu, bahasa Jepangnya yaitu Hahanohi, atau misal mau menyebut pernikahan kakak dapat kita sebut sebagai Ane no Kokkenshiki. Untuk contoh pola kalimatnya, jika kita ingin menyebut misal aku merayakan atau telah merayakan sesuatu, misal hari ibu ya, kita menyebutnya sebagai haha no ini oiwayo shimashita. Lalu masuk ke submateri yang kedua yaitu mengenai keterangan waktu. Di submateri ini dibahas juga bahwa pola kalimat yang pertama tadi dapat kita tambahkan keterangan waktu mengenai kapan kegiatan atau perayaan tersebut dilakukan. Misal salah satunya menyebutkan perayaan itu dilakukan tahun lalu, itu disebut sebagai kyonen. Untuk sisanya bisa dilihat di slide ini. Untuk cara penyebutannya sendiri, misal kita ingin menyebut aku merayakan hari ibu di tahun lalu, dapat kita sebut sebagai kyonen no haha no ini oiwayo shimashita. Lalu saya akan menjelaskan mengenai tulisan tanggal atau pembacaan tanggal pada bahasa Jepang. Terdapat beberapa tanggal yang dibaca secara spesifik, yaitu tanggal 1 sampai 10, 20, 14, dan 24. Untuk tanggal 1 sampai 10 adalah Suikachi, Futsuka, Mika, Yoka, Itsuka, Muika, Nanoka, Yoka, Kokonoka, Toka. Untuk tanggal 14 dan 24 terdapat pola, yaitu angka puluhan lalu yoka. Contoh 14 Ju Yoka, 24 Niju Yoka, lalu yang terakhir adalah tanggal 20 Hatsuka. Lalu selanjutnya akan dijelaskan nama barang. Yang pertama, nama barang yang sering diberikan pada saat perayaan-perayaan. Yang pertama kartu atau kado, yang kedua buku atau phone, yang ketiga buah, karena yang keempat kado presenter, yang kelima buah okane, lalu yang terakhir kue atau keju. Nah, lalu selanjutnya di bagian grammar terdapat beberapa pola, yaitu misalkan kita ingin menanyakan apa yang orang berikan pada orang lain. Nah, maka bisa menanyakan nanika bagaimana. Lalu ada dua jawaban, yaitu tidak memberikan dan memberikan. Kalau dia tidak memberikan, maka jawabannya adalah narimo agemasu. Lalu untuk yang memberikan, maka polanya adalah nama barang wo agemasu. Contoh memberikan bunga hanao agemasu. Lalu yang kedua, apabila kita sempat menerima barang dan dari siapa. Misalkan dalam pola kalimatnya misalkan kita tanyakan dari para nama barang wo moraimashita. Nah, misalkan kita nanya dapat bunga dari mana, maka dari para hanao moraimashita. Lalu jawabannya itu nama barang kara moraimashita. Misalkan haha kara moraimashita. Lalu sebelum masuk ke bab 26 ada sedikit praktek dialog singkat yang berkaitan dengan materi bab 25 tadi. Berikut dialog. Kyonen no ane no kikkonshiki ni waiwai shimashita. So desu ka. Nani ka agemashita ka? Hana ni ane o agemashita. Hana desu ka? Ii desu ne. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 26 yang menyatakan hobi seseorang. Yang pertama untuk nama-nama hobi, di sini yang pertama ada mangko hiku. Mangko hiku artinya menulis manga. Lalu
Selanjutnya ada rentang waktu. Yang pertama ada gasu, bulan, dan tahun. Selanjutnya di sini ada ajakan dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada ishoni nani nani, nani nanika. Nah, titik-titik ini bisa diisi dengan hobi ditambah seng. Contohnya itu ada i desu ne. Nah, titik-titik ini bisa di ishoni. Titik-titik ini bisa ditambah. Contohnya ada okashi wo sukurimasen ka. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada untuk menanyakan kapan waktu itu dilakukan. Kalimatnya seperti ini. Itsuka i desu ka, atau artinya menanyakan kapan. Jawabannya itu titik-titik ka i desu ka. Titik-titiknya itu bisa diisi dengan hari kapan akan dilakukan. Sebelum masuk ke bab 27, kita ada dialog singkat mengenai hobi dan frekuensi melakukannya. Kita sama shumi wa nan desu ka? Manga wo kaku koto desu. Sou desu ka? Dono gurai shimasu ka? 1週間に2回ぐらいです。そうですか. Selanjutnya adalah bab 27. Yang pertama adalah daftar kegiatan yang akan dibahas di bab 27 ini ada apa aja. Sebelumnya bab 27 ini membahas seperti kita meminta bantuan ataupun menawarkan bantuan kepada orang lain. Salah satu bantuannya adalah seperti menggunakan mesin kopi. Itu bahasa Jepangnya kopi o sukurimasu. Lalu menulis katakana, bahasa Jepangnya katakana o kakimasu. Lalu selanjutnya adalah keterangan dari bab 27 ini ada apa aja, yaitu keterangan itu ada dua, yaitu keterangan tingkat kesulitan dan keterangan benda. Keterangan kesulitan yaitu wakarimasen artinya tidak paham, owarimasen artinya tidak selesai, dekimasen artinya tidak bisa. Selanjutnya ada keterangan benda yaitu mondai artinya soal, shigoto artinya kerjaan, sukudai artinya PR. Selanjutnya yaitu ada kata bantuan. Odetsu daimasu artinya dibantu mengerjakan, omochimasu artinya bantu bawa. Untuk kalimat bantuan selanjutnya bisa dilihat di PPT. Selanjutnya meminta bantuan. Oshiemas artinya mengajar, kasimas artinya meminjamkan, tetsudaimas artinya membantu. Lalu yang terakhir ada ketika kita menjadi relawan. Relawan ini kegiatannya ada berbagai macam, seperti melakukan pembersihan, yaitu souji oshimasu, lalu bermain dengan anak-anak, kodomo to asobimas dan lain sebagainya, bisa dilihat di PPT. Lalu yang terakhir adalah grammar yang ada di bab 27 ini ada apa aja, yaitu pertama grammar untuk menanyakan kondisi teman kita, yaitu doushitan desu ka, kamu kenapa? Lalu bisa dijawab dengan subjek, lalu ditambahkan no, kegiatan, ditambahkan kataga, dan juga keterangan kesulitan. Contohnya seperti watashi no katakana o kaki kataga wakarimasen. Lalu grammar yang kedua yaitu ketika kita meminta bantuan kita menawarkan bantuan.
menawarkan bantuan di sini. Contohnya kita mau melakukan bersama-sama agar hal tersebut dapat mudah terselesaikan, maka kalimatnya menjadi ishoni shimasu. Lalu grammar yang ketiga yaitu tentang meminta bantuan. Meminta bantuan di sini contoh grammarnya yaitu shukudai o tetsudaimasu kudasai masen ka. Lalu orang selanjutnya akan menjawab i desuyo, atau juga bisa kalau misalkan orangnya tidak bisa memberikan bantuan maka dijawab sumimasen, wakarimasen. Lalu grammar yang keempat yaitu ketika kita menjadi relawan. Itu ketika ada orang bertanya apakah kamu pernah menjadi relawan, maka kita bisa menjawabnya dengan hai, arimas. Lalu dia akan menanya lagi nani o shimasu. Kita bisa menjawabnya dengan relawan, kegiatan yang kita lakukan ditambahkan dengan shita. Misalkan kita menjadi relawannya melakukan pembersihan, berarti kalimatnya menjadi souji o shimashita. Tapi kalau misalkan kita nggak pernah menjadi relawan, berarti kalimatnya ketika orang bertanya apakah kamu pernah menjadi relawan, kita menjawabnya dengan iye arimasen. Lalu sebelum presentasi kami berakhir, kami akan mempraktekkan dialog dari contoh penerapan bab 27 ini. Sumimasen. Hai. Katakana no kakikata ga wakarimasen. Sumimasen, wakarimasen. Ulang. Gue belum selesai bacakan. Sumimasen. Hai. Katakana no kakikata ga wakarimasen. Oshiete kudasai masen ka? Sumimasen, wakarimasen. Itu adalah contoh ketika lawan bicara kita tidak bisa membantu kita. Tapi kalau misalkan lawan bicaranya bisa membantu, maka dialognya menjadi seperti ini. Sumimasen. Hai. Katakana no kakikata ga wakarimasen. Oshiete kudasai masen ka? Sumimasen, wakarimasen. Yang kedua. Sumimasen. Hai. Katakana no kakikata ga wakarimasen. Oshiete kudasai masen ka? I desyo. Arigatou gozaimasu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.